genetika, dan warisan. Di 2013, BBC mengumpulkan lusinan remaja dengan Obsessive Compulsive Disorder (OCD) dan mengikuti mereka saat menjalani terapi intensif untuk membantu mereka mengatasi munculnya pikiran yang tidak diinginkan dan perilaku yang diulang-ulang. Ada gadis remaja berusia 17 tahun bernama Imogen yang memiliki kebutuhan kompulsif untuk selalu menepuk setiap permukaan objek yang dilaluinya. Jika dia gagal melakukannya, dia akan dibanjiri oleh pikiran yang menyeramkan bahwa keluarganya akan sekarat. Ada Josh yang memiliki kebutuhan untuk melakukan segala hal dengan dua sisi tubuhnya, bersalaman dengan tangan kanan dan kiri, makan dengan tangan kanan dan kiri, melangkah melalui pintu dengan kaki kanan dan kiri, dan semacamnya. Jika ia tidak menyeimbangkan dua sisi tubuhnya, dia akan mengalami serangan kepanikan yang mengerikan. Ada juga Jack, contoh klasik seorang germofobi yang menolak untuk meninggalkan rumahnya tanpa memakai sarung tangan, merebus air sebelum meminumnya, dan tidak mau makanan yang tidak dibersihkan atau disiapkannya sendiri. OCD merupakan penyimpangan syaraf dan genetika yang parah dan tidak bisa disembuhkan. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengelolanya. Dan sepertinya yang kita semua lihat, mengelola perilaku yang menyimpang dimulai dengan pengelolaan nilai yang dimiliki seseorang. Hal pertama yang dilakukan psikiater dalam proyek ini adalah mengatakan kepada anak-anak tersebut untuk menerima ketidaksempurnaan dari keinginan mereka yang kompulsif. Yang artinya, sebagai satu contoh, bahwa ketika Imogen dibanjiri pikiran yang mengerikan bahwa keluarganya sekarat, dia diajak untuk menerima kalau keluarganya memang akan meninggal suatu hari nanti, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Mengatakan kepadanya bahwa apa yang terjadi terhadapnya bukanlah kesalahannya. Josh dipaksa untuk menerima dalam jangka panjang bahwa tindakan menyeimbangkan semua perilakunya sehingga simetris sesungguhnya malah lebih menghancurkan hidupnya ketimbang serangan kepanikan yang kadang muncul. Dan Jack diingatkan bahwa entah apapun yang ia lakukan, kuman akan selalu ada dan menyerangnya. Sasaran terapi ini adalah untuk membuat anak-anak ini menyadari bahwa nilai-nilai yang mereka miliki tidak rasional, bahwa sesungguhnya nilai-nilai tersebut tidak muncul dari diri mereka sendiri, melainkan lebih merupakan penyimpangan, dan bahwa dengan mengikuti nilai yang irasional ini mereka sebenarnya membahayakan fungsi mereka dalam kehidupan. Langkah berikutnya adalah menyemangati anak-anak untuk memilih suatu nilai yang lebih penting daripada nilai OCD mereka, dan berfokus pada nilai tersebut. Bagi Josh, ini adalah peluang untuk tidak selalu menyembunyikan perilaku menyimpang yang dimilikinya dari teman-teman dan keluarga. Harapan untuk memiliki suatu kehidupan sosial yang normal. Bagi Imogen, idenya adalah untuk mengambil alih kendali atas pikiran dan perasaan sendiri, serta kembali ceria. Dan untuk Jack, targetnya adalah ia mampu meninggalkan rumahnya dalam periode waktu yang lama tanpa mendapatkan pengalaman traumatis yang menyiksa. Dengan nilai-nilai baru yang ada di benak mereka, para remaja ini berlatih mengatasi keresahan mereka yang intensif dengan memaksa diri mereka untuk menghidupi nilai hidup mereka yang baru. Serangan kepanikan terjadi, tangis pecah. Jack memukuli pajangan yang ada di dekatnya dan kemudian segera mencuci tangannya. Dan di akhir program dokumenter itu, tampak kemajuan besar yang diraih. Imogen tidak lagi butuh menyentuh setiap permukaan benda yang ditemuinya. Dia berkata, "Masih ada monster di pikiran saya, dan mungkin akan selalu ada, tapi monster itu menjadi lebih tenang sekarang." Josh mampu melewati 25 hingga 30 menit tanpa harus menyeimbangkan tubuh kanan dan kirinya. Dan Jack yang mungkin mengalami
perkembangan paling pesat. Sekarang mampu pergi ke restoran dan minum dari botol dan gelas tanpa harus mencucinya terlebih dahulu. Jack merangkum semua yang telah dipelajarinya dengan baik. Saya tidak memilih kehidupan yang seperti ini. Saya tidak memilih kondisi yang sangat mengerikan ini. Namun, saya harus memilih bagaimana untuk menghidupinya. Saya harus memilih bagaimana saya bisa hidup dengan keadaan ini. Banyak orang terlahir dengan kekurangan, entah OCD atau bertubuh kecil atau sesuatu yang sangat berbeda. Seakan-akan mereka menyimpang dari sesuatu yang sangat bernilai. Mereka merasa tidak ada yang dapat mereka lakukan, jadi mereka menghindari tanggung jawab atas situasi mereka. Mereka tahu, saya tidak memilih genetik yang buruk ini, jadi bukan salah saya jika terjadi hal-hal yang buruk. Dan benar, itu bukan salah mereka, tetapi mereka tetap harus bertanggung jawab. Dulu, di masa-masa kuliah saya punya fantasi menjadi seorang pemain poker profesional. Saya memenangkan uang dan segalanya, dan itu menyenangkan. Namun setelah hampir setahun menggeluti bidang ini, saya berhenti. Kebiasaan begadang, menatap layar komputer, memenangkan ribuan dolar sehari, dan kehilangan hampir semuanya keesokan hari, jelas bukan untuk saya. Dan itu juga bukan cara mendapatkan penghasilan yang paling stabil secara kesehatan dan emosional. Namun, permainan poker secara mengejutkan memiliki pengaruh yang kentara pada cara saya memandang kehidupan. Keindahan permainan poker ada pada bahwa sekalipun bersandar pada keberuntungan itu tidak menentukan hasil akhir pertandingan. Seseorang bisa saja mendapatkan kartu yang jelek dan mengalahkan seseorang dengan kartu yang sangat bagus. Tentu, orang yang mendapat kartu yang bagus di atas kertas sepertinya memiliki kesempatan menang lebih besar. Tetapi pada akhirnya, sang pemenang ditentukan oleh, bisa Anda tebak pilihan yang dibuat setiap pemain selama permainan berjalan. Saya memandang kehidupan dengan cara yang kurang lebih sama. Kita semua mendapatkan kartu, beberapa dari antara kita mendapatkan kartu yang lebih bagus daripada lainnya, dan meskipun mudah saja untuk menyerah dan merasa bahwa kita telah dikalahkan, permainan yang sebenarnya terletak pada pilihan yang kita buat terhadap kartu tersebut. Pilihan resiko yang akan kita ambil dan pilihan konsekuensi yang akan kita jalani. Orang-orang yang secara konsisten membuat pilihan terbaik dalam situasi apapun adalah mereka yang pada akhirnya memenangkan permainan ini. Seperti halnya dalam kehidupan, dan itu tidak harus mereka yang memiliki kartu terbaik. Benar, ada beberapa orang yang secara psikologis dan emosional menderita akibat kelainan syaraf dan atau genetik. Tetapi itu tidak mengubah apapun. Tentu mereka mewarisi sesuatu yang buruk dan tidak boleh disalahkan. Kita tidak bisa menyalahkan seorang pria pendek yang ingin berkencan hanya karena dia pendek, atau korban perampokan disalahkan karena dia dirampok. Meski demikian, itu masih tetap menjadi tanggung jawab mereka. Entah mereka memilih untuk mendapatkan bantuan psikiater, terapi, atau tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, mereka tetap harus membuat pilihan. Ada orang-orang yang menderita karena masa kanak-kanak yang buruk. Ada yang dilecehkan dan mengalami kekerasan, bahkan dihancurkan secara fisik, emosional, finansial. Mereka tidak dapat disalahkan atas masalah dan hambatan mereka. Tetapi, mereka tetap senantiasa bertanggung jawab untuk melanjutkan hidup, apapun permasalahan yang mereka hadapi, dan membuat pilihan terbaik semampu mereka dalam situasi apapun. Dan marilah kita jujur di sini, seandainya Anda berusaha mengumpulkan siapa saja yang mengalami penyimpangan kejiwaan, bertarung melawan depresi dan pikiran untuk bunuh diri, yang terabaikan atau diperlakukan dengan kejam, dilanda tragedi atas meninggalnya orang tercinta, dan mampu bertahan dari berbagai isu kesehatan yang parah, kecelakaan, atau trauma, jika Anda mengumpulkan semua orang itu dalam satu ruangan, maka sepertinya Anda akan memasukkan setiap orang di muka bumi.
karena tidak seorang pun dapat melalui kehidupan tanpa membawa bekas luka di pintu keluar. Tentu, beberapa orang terbebani dengan masalah yang lebih parah ketimbang orang lain, dan beberapa orang ditimpa aneka bencana secara mengerikan. Namun, meskipun sedikit banyak ini membuat kita jengkel atau terganggu, pada akhirnya ini tidak mengubah apapun mengenai tanggung jawab yang melekat pada situasi pribadi kita.